Halo teman-teman, cerita kali ini saya mau lakukan perawatan untuk murai batu saya ya teman-teman. Apa itu? Yakni pengumbaran. Langsung saja dan simak videonya ya teman-teman. Cerita saya kali ini adalah seberapa pentingkah pengumbaran murai batu ya teman-teman. Dan sebelum saya jawab, saya mau jelaskan dulu nih. Banyak di luar sana orang, teori, atau konten-konten yang berbicara mengenai pentingnya pengumbaran bagi murai batu ya teman-teman. Ada yang bicara untuk stamina, durasi, menaikkan volume vokal, emosi naik, lalu birahi jadi stabil, atau lain sebagainya ya teman-teman. Nah, dari semua yang saya sebutkan, yang sesuai pengalaman saya adalah ketika saya lakukan umbaran, burung itu lebih sehat, aktif, dan sering mengeluarkan kretekan ciri khas burung murai ya teman-teman. Krak-krek seperti itu. Ini saya sedikit cerita ya teman-teman. Dulu waktu tidak pernah saya umbar, burung saya ini manja, jinak, dan selalu mengejar perawat meskipun ada EF atau tidak. Dan setelah makan, burung malah diam di satu tangkringan, kretekan tidak keluar, dan hanya berkicau seperlunya. Lalu berkicaunya seperti malu-malu atau lebih banyak ngeriwiknya ya. Dan sekali berkicau tidak terlalu terbuka paruhnya seperti itu. Atau teman-teman juga boleh lihat dan amati saja bagi yang merawat murai batu tanpa diumbar dengan yang merawat murai batunya dengan yang diumbar ya teman-teman. Tanpa diumbar dan dengan yang diumbar. Perhatikan saja perbedaannya. Nah, di sini itu saya bukan menjelekkan yang bagus ini itu baik yang diumbar daripada yang tidak diumbar. Kan terkadang penikmat murai batu itu juga tidak ada yang memiliki umbaran ya teman-teman. Mungkin terkendala tempat, mungkin tidak ada dana ya teman-teman, atau ada yang untuk seperlunya aja seperti hiasan bunyi-bunyian di rumah burung murainya, atau banyak berbagai macam alasan logis lainnya ya teman-teman. Nah, di sini saya seperti biasa hanya berbagi cerita saja. Jika murai batu teman-teman ada yang loyo, tidak aktif, kretekan tidak keluar, terlihat kurang sehat dan terlalu jinak ya teman-teman, dan sampai jarang mau bunyi, maka lakukan saja pengumbaran teman-teman. Mudah-mudahan burung murai teman-teman bisa aktif kembali dan sehat seperti burung saya ini ya. Dan lalu muncul kretekannya dan sedikit mengurangi jinaknya yang mengejar-ngejar perawat ya teman-teman, sesuai cerita saya tadi juga. Karena kondisi lingkungan dan burung murai setiap orang yang merawat burung murai batu ini terkadang kan berbeda kondisinya teman-teman. Maksudnya seperti ini, ada yang merawat dari lolohan, ada yang merawat dari trotolan tapi lolohan induk, ada yang merawat dari yang sudah dewasa, dan berbagai macam kondisi lainnya teman-teman. Nah, menambahi pertanyaan yang tadi tentang kenapa pengumbaran itu penting, yaitu sama seperti manusia ya teman-teman. Ini saya kasih contoh, sama seperti manusia yang hanya kerjanya makan, kerja. Nah, kalau kerja nih, kalau di burung itu kita anggap berkicau ya teman-teman, lalu buang air dan kemudian tidur. Nah, dari kondisi seperti itu apa yang terjadi? Badan kan obesitas, kurang darah, badan lemas, bad mood, atau bisa dikatakan kurang sehat ya, atau berbagai macam penyakitnya yang ada ya teman-teman. Nah, jika seperti itu kan orang biasanya melakukan olahraga meskipun tidak tiap hari dan meskipun hanya 1 minggu sekali, setidaknya kan itu rutin ya teman-teman. Pastikan efeknya adalah mengurangi gejala seperti kurang sehat tadi yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, sama juga halnya dengan burung ya teman-teman. Jika rutin diumbar, kita anggap saja umbar itu olahraga, maka burung juga sehat ya. Rutin ini maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau mulai dari nol atau mulai dari awal, lakukan bertahap dulu ya teman-teman. Masukkan umbaran, lalu jangan diusir-usir seperti itu ya teman-teman. Biarkan dulu dia di umbaran. Nah, kalau saya kan ini modelnya yang seperti jungkat-jungkit, tapi karena sudah sering saya lakukan, udah beberapa kali, jadi seminggu itu ada 1 atau 2 kali saya umbar. Jadi burung sudah terbiasa dan aktif mondar-mandirnya sendiri ya teman-teman. Jadi ya seperti saya bilang sebelumnya, yaitu bangun kebiasaan aja. Nah, terkait dengan olahraga, kita dari sekolah dasar pun ada pelajaran olahraga ya teman-teman. Dan di pelajaran tersebut kita diajarkan agar sehat jasmani, dan seperti itu juga contohnya. Jadi dari kecil aja kita sudah dilatih untuk berolahraga ya teman-teman. Nah, sama halnya juga burung seperti itu. Dari masih muda kita latih untuk berolahraga, semoga sehat. Jadi kesimpulan dari penting atau tidaknya pengumbaran, tentunya dari diri saya pribadi ya teman-teman, itu penting. Karena metode ini, contoh ya teman-teman sedikit cerita, karena metode ini kan sudah lama diterapkan oleh beberapa banyak perawat burung murai ya teman-teman. Dari yang dulu, mulai yang sekarang ya teman-teman, pasti mereka melakukan itu kan ada alasannya. Nah,
alasannya itu saya coba praktekkan dan saya coba amati, lalu saya terapkan, ternyata ada efeknya teman-teman, yaitu sesuai pengalaman saya saja. Jadi efeknya adalah burung sehat, aktif, rajin berkicau, muncul keretekannya, dan mengurangi sifat jinaknya. Seperti itu aja teman-teman. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman Sobat Kicau yang sudah menyaksikan. Dan buat teman-teman, jika ada saran atau masukan, boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.